Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu serta hadirin sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Semoga kita semua tidak bosan-bosan yang berdoa kepada Allah. Semoga kita semua yang duduk di majelis ini senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu dan hadirin sekalian, insyaallah pada kesempatan malam ini kita akan membahas tentang hukuman bagi orang yang melakukan sihir. Apa hukumannya berdasarkan dalil-dalil yang ada. Yang jelas berdasarkan beberapa dalil yang kita sudah bahas, baik dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa sihir itu adalah sesuatu yang dilarang, bahkan dianggap sebagai salah satu dari 7 perkara yang membinasakan, min as-sab'i al-mubiqat, seperti yang kita sudah bahas pada hadis yang diriwayatkan oleh Jabir atau diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beberapa pada di atas yang sudah kita bahas menunjukkan bahwa sihir itu sesuatu yang dilarang dan dia minal kabair, termasuk dosa besar. Nah, lalu apa hukumannya? Apa hadnya? Pada penjelasan yang akan kita bahas malam ini dijelaskan nanti apa hukuman atau had bagi seorang penyihir. Mari kita lihat. Bagi Bapak Ibu yang membawa kitab silahkan dibuka, masih bab 24 bagian terakhir, yaitu ada riwayat dari Jundub disebut marfu'an. Katanya hadis ini marfu itu hadisnya sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang disebutkan dalam riwayat dari Jundub itu dikatakan haddus sahiri dorbatun bisayf. Hukuman bagi seorang penyihir itu adalah ditebas dengan pedang, artinya dibunuh. Dorbatun bisayf, dorbatun bisayf, dia ditebas dengan pedang. Hadis rawahu at-Tirmidzi wa qala as-sahih annahu mauquf. Dan dikatakan bahwa hadis ini yang sahih bukan hadis marfu tapi mauquf. Mauquf itu hanya sampai pada level sahabat saja. Jadi ini bukan dari Nabi tetapi dari sahabat Jundub al-Khair radhiyallahu anhu. Itu yang dimaksud as-sahih annahu mauquf. As-sahih annahu mauquf. Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, yang dimaksud mauquf adalah min qauli Jundub. Ini adalah perkataan dari Jundub. Nah, dari hadis ini atau dari riwayat ini kita bisa simpulkan bahwa hukuman atau had bagi seorang penyihir secara syarak adalah tadi, jadi penggal dengan pedang. Nah, lalu kemudian dalam hadis riwayat dalam kitab Sahih Bukhari dari Bajalah Ibnu Abdah, saya sebutkan dari Bajalah Ibnu Abdah, kalau dia mengatakan kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar menulis surat atau perintah, aniktulu kulla sahirin wa sahirah, bunuhlah oleh kalian setiap penyihir baik laki-laki maupun perempuan. Ini perintah dari Umar ketika beliau menjadi khalifah. Jadi apa yang dikatakan oleh Jundub pada riwayat yang pertama tadi diperkuat
oleh riwayat yang ada dalam Sahih Bukhari yang bersumber dari Bajal bin Abdah. Kata Umar, anikulu kulla sahirin wa sahira. Setiap penyihir baik laki-laki maupun perempuan itu dibunuh. Itu perintah dari imam. Lalu kata Bajalah, faqatalna salasa sawahir. Faqatalna salasata sawahir. Saat itu kami membunuh 3 orang penyihir semasa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi ada 3 orang yang dibunuh karena sebab sihir. Maksudnya dia melakukan praktek sihir. Ini dalil yang kedua, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, azan Allah Subhanahu. Dan yang terakhir adalah riwayat dari Hafsah radhiyallahu anha. Hafsah ini putri dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan salah satu istri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Hafsah mengatakan atau disebutkan di sini annaha, sesungguhnya Hafsah amarat bi qatli jariyatin laha saharatha. Hafsah bintu Umar menyuruh untuk membunuh seorang wanita yang telah menyihir dirinya. Jadi waktu itu Hafsah disihir oleh seorang wanita dan kemudian beliau menyuruh untuk membunuh wanita si penyihir tersebut. Akhirnya apa yang terjadi? Fakutilah, si penyihir itu dibunuh, dihukum bunuh. Ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian. Lalu dikatakan wa kadzalika sahhan Jundub. Begitu juga sahih riwayat sahih dari Jundub. Qala Ahmad, Imam Ahmad mengatakan an salasati min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari 3 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Jundub al-Khair, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kemudian Hafsah bintu Umar radhiyallahu anhu. Nah, inilah 3 sahabat Nabi yang mempraktikkan hukuman bunuh terhadap penyihir. Nah, ini dalil terakhir yang disebutkan dalam bab Majah Sihir bab ke-24. Maka dari sini kita bisa simpulkan bahwa hukuman bagi seorang penyihir adalah dibunuh. Meskipun kita sudah bahas ya pada pertemuan awal di bab 24 ini bahwa sihir itu ada 2 macam ya penyihir itu. Ada yang menyihir dengan kolaborasi dengan syaitan, minta bantuan syaitan, maka dia tersyirik dan kufur karenanya. Ada orang menyihir tapi dengan obat-obat. Nah, itu tidak sampai pada level kafir, tidak sampai pada level sihir, tetapi dia membahayakan. Maka kedua-duanya itu dihukum sama, dibunuh. Maka kata saya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wal qaul bi qatlihim aw bi qatli sahir muwafiqun lil qawaid asy-syar'iyyah. Pandangan yang mengatakan bahwa seorang penyihir itu dibunuh itu sesuai dengan kaidah-kaidah syar'i, kaidah-kaidah syar'i. Muwafiq lil qawaid asy-syar'iyyah. Kenapa? Bi annahum yas'auna fil ardi fasada. Karena penyihir itu baik yang menggunakan jasa syaitan maupun yang menggunakan obat-obatan, kedua-duanya berusaha untuk melakukan kerusakan di atas muka bumi. Yas'auna fil ardi fasada. Wa fasaduhum min aqdhamil fasad. Bahkan kerusakan yang ditimbulkan oleh mereka yaitu sebesar-besar kerusakan. Oleh karenanya faqatluhum alal iman wajibun atau faqatluhum wajibun alal iman. Seorang pemimpin pemerintah itu wajib menghukum dibunuh si penyihir ini. Dan tidak boleh seorang pemimpin membebaskan si penyihir dari hukum bunuh ini. Maka dikatakan wala yajuzu lil imami an yatakhallafa an qatlihim. Seorang pemimpin tidak boleh menghukum selain hukuman bunuh. Tidak boleh menyelisih hukuman kecuali hukuman bunuh tadi. Kalau tidak dibunuh ya orang bahaya. Si penyihir ini berbahaya. Nanti akan intasara
fasaduhum bainan nasi fi ardihim wa fi ardi ghairihim, akan menyebar kerusakannya, bahkan bukan hanya di negeri mereka, akan menyebar ke negeri-negeri yang lain. Nah, dengan membunuh si penyihir inilah maka saliman nasu min syirrihim, manusia akan selamat dari keburukan mereka, wartada'an nasu an ta'ati as-sihar, dan manusia akan terjaga dari bahaya sihir kalau dibunuh. Itu caranya supaya menghentikan praktek sihir. Ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian, azan dan wajib. Nah, lalu saya Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan ada beberapa masalah ya, atau beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil dari bab yang ke-24. Yang pertama, tafsir dari ayat 102 surah Al-Baqarah yang kita sudah bahas ya. Yang digarisbawahi pada surah Al-Baqarah ayat 102 itu adalah penegasan bahwa si penyihir itu dia kafir, makanya dia masuk, tidak mungkin dia masuk surga. Nah, ada kata-kata atau ada kalimat dalam ayat 102 surah Al-Baqarah, laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada kata malahu fil akhirati min khalaq. Jadi mereka di akhirat nanti tidak punya keberuntungan, tidak punya kebaikan. Setiap orang yang tidak punya kebaikan di akhirat, pasti dia tidak mungkin masuk surga. Nah, itu kaidahnya. Maka sebutkan makna man la khalaqa fil akhirah fa innahu kafir, kata saya ini. Barang siapa yang tidak punya keberuntungan, tidak punya bagian kebaikan di akhirat, fa innahu kafir, maka dia itu kafir. Jadi kullu man lahu nasibun bil akhirah, sebaliknya setiap orang yang punya bagian kebaikan di akhirat, fa inna ma'alahu ilal jannah, maka tempat kembali dia ke surga. Tapi kalau enggak punya, laisa lahu min khalaq, laisa lahu min nasib, itu artinya berarti dia di neraka. Orang yang kekal di neraka, dia kafir. Itu kesimpulan yang bisa kita ambil dari surah Al-Baqarah tentang nasib seorang penyihir. Walaupun ada dua, kembali lagi, yang menyihir dengan obat-obatan, kalau dia beda nanti nasibnya. Sementara yang bekerja sama dengan syaitan, itu dia. Karena menurut penjelasan Syaikhul, orang yang menyihir dengan menggunakan obat tidak sampai pada derajat kafir, tapi dia berdosa karena telah membuat kerusakan. Hukuman bunuh bagi si penyihir yang menggunakan obat itu menjadi had. Kalau dia ridho, maka itu justru membersihkan dia dari dosa sihir. Kalau dia ridho, nanti di akhirat ya sudah, dia tidak punya tanggungan dosa sihir yang sudah dilakukannya, karena dia dihad, dia diberikan sanksi atau hukuman dengan cara itu. Ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Kemudian yang kedua, kesimpulan kedua, tafsir dari ayat surah An-Nisa ayat 51, yaitu makna al-jibat dan makna tagut. Kita udah bahas, menurut sebagian tafsir dari para sahabat, al-jibtu itu artinya sihir, wa tagut salah satu artinya adalah syaitan. Salah satu artinya. Kita udah bahas bahwa ini adalah tafsir bil misal ya. Penafsiran dengan salah satu contoh. Bagian daripada tagut adalah syaitan. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Lalu yang ketiga kesimpulannya, tafsir al-jibat wa tagut wal farqu bainahuma. Penjelasan makna al-jibat dan tagut. Tadi sudah dibahas juga ya, jadi sebagian sahabat mengartikan berbeda. Dari Umar berbeda, Jabir bin Abdullah berbeda. Itu tafsir dari makna al-jibat wa tagut. Kalau menurut penafsiran dari Umar bin Khattab, tagut adalah syaitan. Sedangkan menurut Jabir, tagut adalah kuhanun, para dukun. Jadi bisa dari golongan syaitan, bisa juga dari golongan
manusia itu tagut. Kalau kita merujuk kepada tafsir para sahabat. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Jadi beda. Kalau kita merujuk kepada tafsirnya Umar, ada perbedaan antara tagut dengan al-jibal. Lalu yang keempat, anna tagut qad yakunu minal jinni wa qad yakunu minal ins. Ini kesimpulan yang keempat. Kata saya Muhammad bin Abdul Wahab, sesungguhnya tagut itu dia bisa jadi dari golongan jin, syaitan, bisa juga dari golongan manusia, yaitu disebut dengan syaitanul ins. Syaitanul ins, syaitan dari golongan manusia. Jadi bisa. Ini kesimpulan yang keempat, Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Tetapi fa inna tagut idza utliqa. Sesungguhnya kata tagut kalau dipahami secara mutlak, fal murad bihi syaitanul jin. Maka artinya adalah syaitan dari jenis atau dari golongan jin. Itu makna tagut secara mutlak. Jadi kalau kita mendengar kata tagut, nah itu artinya rujukannya adalah syaitanul jin. Tapi secara muqayyad atau secara spesifik dia bisa macam-macam. Yang kita udah bahas seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ada tagut makbud, tagut matbu, ada tagut muta. Lalu yang kelima, Bapak Ibu dan sekalian, ma'rifatu as-sab'il mubiqat al-makhsusat bin nahi. Ini kesimpulan yang kita sampai. Jadi kita jadi tahu ada 7 perkara yang membinasakan secara khusus, dan ini dilarang oleh syara. Seperti yang kita udah bahas hadisnya dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ada 7. Masih ingat Bapak Ibu 7 perkara itu apa saja? Jadi as-sab'u al-mubiqat yang kemarin kita udah bahas. Apa yang pertama? Syirik. Yang kedua, sihir. Yang ketiga, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak. Lalu yang keempat, makan riba. Yang kelima, makan anak yatim. Yang keenam, kabur ya dari medan perang pada hari kemenangan. Terus yang ketujuh, menuduh wanita baik-baik dari kalangan orang beriman sebagai pezina. Menuduh zina wanita baik-baik, al-muhsanat, al-ghafilat, al-mu'minat. Yang diharamkan riba itu katanya dalam hadis ini makannya saja, makan riba. Kalau enggak dimakan riba, menurut sebagian orang enggak haram. Benar atau tidak? Hadis ini menyebutkan yang tadi as-sab'u al-mubiqat itu kan disebut aklur riba, berarti yang haram riba itu adalah dimakan. Menurut sebagian orang katanya ada begitu ya, ada penjelasan itu. Nah, benar atau salah pemahaman seperti itu, bahwa riba itu yang haram hanya ketika kita mendapatkan riba dalam rangka untuk dimakan. Pernyataan itu benar atau salah? Salah. Bagaimana buktinya bahwa itu salah? Sementara dalam hadis ini Rasul menyebutkan wa aklur riba. Kalau Rasulnya nyebut aklur riba, kok panjenengan bisa menyalahkan? Gimana argumennya? Ya, lupa ya? Karena dalam Al-Quran ada ayat yang menyatakan lebih umum. Yang dilarang bukan hanya memakan, tapi wa'ahdihim ar-riba wa qadnuhu an. Jadi mereka mengambil riba padahal riba sudah dilarang. Yang kita sudah bahas ya pada pertemuan sebelumnya Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Dalam surah apa itu kita bisa temukan? Surah An-Nisa ayat 161. Ada enggak catatannya? Nah, catat tuh ya. Penting itu. Surah An-Nisa ayat 161. Itulah ayat yang menegaskan keharaman riba secara umum, bukan hanya untuk dimakan tapi untuk yang lain juga.
Ini Bapak Ibu sekalian. Lalu kesimpulan yang keenam, annas sahira yakfur. Sesungguhnya seorang penyihir itu kafir. Mana dalilnya? Itu dalam surah Al-Baqarah ayat 102. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur." Dan tidaklah mereka berdua mengajarkan sihir kepada salah seorang dari masyarakat itu, sehingga mereka berdua berkata, innama nahnu fitnah, sesungguhnya kami ini ujian. Fala takfur, maka janganlah kalian kafir. Janganlah kamu kafir. Ada kata-kata fala takfur. Pernyataan fala takfur ini menunjukkan kalau orang belajar sihir, orang praktek sihir berarti dia kafir. Itu kesimpulan yang keenam. Lalu yang ketujuh, annahu yuktabu wa la yustatabu. Sesungguhnya seorang penyihir itu dibunuh dan tidak diterima taubatnya. Walaupun dia taubat, itu tidak diterima. Artinya, meskipun saya bertaubat, sungguh saya taubatan nasuha, saya tidak akan mengulangi lagi. Saya akan tinggalkan semua praktik sihir saya. Walaupun dia ngomong gitu, tetap dibunuh. Seorang penyihir hukumannya tetap dibunuh. Justru tadi kalau dia dihad, ya, diberikan hukuman atau sanksi dibunuh, kalau dia ridho dan dia termasuk dari penyihir yang kategori kedua yang tidak kerjasama dengan syaitan, justru itu akan membersihkan dirinya dari dosa-dosa sendiri. Jadi had itu bisa membersihkan seseorang dari perbuatan dosa. Misalnya ada seorang pencuri, hadnya dipotong tangan kalau sudah sampai pada nisab tertentu, ya. Nanti para ulama menjelaskan nisabnya itu berapa, itu ada penjelasannya. Dipotong tangannya, udah selesai. Di akhirat tidak akan dimintai pertanggungjawaban lagi, karena udah selesai di dunia. Atau pezina, kalau dia belum nikah, apa hukumannya? Dipukul, ya, dicambuk berapa kali? Mi'atul jaldah, 100. Kalau dia siap diberi sanksi, maka justru itu akan menjadi penghapus dosa-dosa zina. Nah, itu fungsi daripada had atau hukuman, konsekuensinya yang ditetapkan oleh syariat. Nah, kalau tidak, dia tidak diberi had, insya'a azaba wa insya'a ghafara. Itu terserah Allah. Kalau Allah mau nanti dia akan diadab oleh Allah, atau kalau Allah mau bisa saja dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas dalam hadis Nabi menyebutkan bahwa hukuman seorang pezina kelak di akhirat adalah dia akan di alam kubur. Di alam kubur, fil barzakh, dia akan dihukum dengan cara direbus di alat untuk merebus al-qidr, panci, ya, panci besar yang bawahnya besar lalu atasnya sempit. Mereka direbus dalam keadaan telanjang bulat sampai nanti matang, naik ke atas. Nah, plung gitu, ya. Lalu akan tersambar oleh api dari bawah tungku itu. Blus, kempes lagi, turun lagi ke bawah, terus begitu bolak-balik. Nah, itu hukuman bagi seorang pezina di alam barzakh, bagi yang tidak dihad, tidak disanksi di dunia, bagi yang tidak bertaubat. Jadi ini Bapak sekalian, penegasannya adalah setiap had syara itu bisa membersihkan si pelaku kerusakan dari dosa-dosanya. Itu manfaat had. Maka dulu ada sahabat berzina, lapor kepada Nabi SAW. Lapor. Wanita, ada juga laki-laki. Kata Rasul, yang wanita kan hamil, ya, suruh sampai melahirkan, sampai disapi, sampai dipastikan ada yang ngurus anaknya. Karena dia ridha dengan hukuman had zina tersebut, maka akhirnya dia dirajam. Lalu kemudian dilempar, yang pertama kali melempar itu Khalid bin Walid dengan lemparan yang sangat keras sampai darahnya muncrat. Lalu mahlan ya Khalid, kata Rasul, pelan-pelan saja wahai Khalid. Sesungguhnya jika taubat si wanita itu dibagikan kepada penduduk seluruh negeri ini, maka masih sisa taubatnya.
Jadi taubatnya dia lalu siap jihad, diberi sanksi dengan cara dirajam, itu membersihkan dosa-dosanya. Itu Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Nah kemudian yang ke-8 disebutkan wujudu hadza lil muslimina fi ahdi Umar. Pakai fima ba'da. Beberapa riwayat yang tadi kita sudah bahas, salah satu di antaranya adalah perintah dari Umar untuk membunuh penyihir. Menunjukkan ini kesimpulan yang ke-8 bahwa penyihir itu betul-betul ada, eksis di tengah-tengah kaum muslimin. Bahkan sejak zaman dulu. Sejak zaman Umar, bahkan kalau ditarik lagi sejak zaman Rasul sudah ada. Padahal itu adalah generasi terbaik. Disebutkan generasi yang fil qurun al-mufaddalah. Di generasi terbaik saja ada orang yang menyimpang ya, melakukan sihir. Di zaman Umar ada, di zaman Rasul ada. Pakai fima ba'dahu. Lalu bagaimana di zaman yang jauh dari zaman Nabi, jauh dari zaman Umar? Kira-kira ada nggak sekarang penyihir? Ya banyak, lebih parah, lebih banyak lagi. Tapi ada nggak yang dibunuh? Enggak ya? Pernah dengar ada seorang tukang santet penyihir itu dihukum lalu dibunuh? Enggak ya, enggak ada. Nah, itu yang aja ya terus tambah banyak. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, azan Allah wa jalla. Saya kira ini apa yang bisa kita bahas ya. Jadi selesai sudah pembahasan bab yang ke-24 dan beberapa kesimpulan tadi, ada 8 kesimpulannya. Maka hati-hati jangan sampai kita ingin belajar sihir apapun alasannya. Nah, karena ada sebagian orang berpendapat semua ilmu itu perlu dipelajari, termasuk ilmu yang jelek pun, supaya kita tahu, ya, supaya kita ngerti bagaimana nanti cara mengalahkan orang jelek. Bagaimana cara mengalahkan penyihir, ya kita belajar ilmu sihir. Enggak, itu haram, itu pendapat yang batil. Maka jauhi, jangan pernah sekali-kali mendekati ya, orang-orang yang punya ilmu sihir atau kita ingin belajar ilmu sihir kepada orang yang bisa nyihir. Nah, kalau sulap, apakah itu termasuk sihir? Bapak Ibu dan hadirin sekalian, sulap itu ya, ada, bisa dirasionalisasi nggak sulap? Ada yang bisa ya. Nah, ada yang enggak? Ada yang enggak. Yang jelas kita tahunya kok tiba-tiba bisa begini gitu ya. Ada tali tiba-tiba jadi burung gitu ya. Ada telur tiba-tiba jadi burung gitu ya. Dan macam-macam lah. Ada tali dipotong tiba-tiba nyambung lagi, itu sulap juga kan? Nah, sebagian dari sulap yang kita tahu ada rasionalisasinya, bisa dibongkar kan? Dulu ada acara di TV itu membongkar trik-trik sulap. Bahkan ada channel di YouTube itu isinya adalah membongkar trik para pesulap. Nah, pertanyaannya apakah sulap termasuk sihir juga? Maka kita kembali kepada makna sihir. Apa itu sihir? Di awal kita sudah bahas. Ma huwa as-sihr. Ma huwa sababnya. Sesuatu yang tersembunyi sebabnya. Tahu-tahu terjadi begini, tahu-tahu terjadi begini. Kita nggak ngerti. Nah, secara bahasa maka sulap termasuk juga sihir. Nah, cuma pertanyaannya, ada nggak kerusakan yang ditimbulkan dari sulap itu? Ada atau tidak kira-kira? Nah, malah senang yang terjadi ya. Ya, kalau dia tidak menimbulkan kerusakan, maka dia termasuk sihir secara bahasa, tapi dia tidak termasuk sihir dalam istilah syarah itu ya, yang membahayakan. Tetapi setidak-tidaknya kita membiarkan diri kita ditipu sama orang. Nah, itu masalahnya. Padahal dalam Islam itu min husnil islamil mar'i tarkuhu mala yakni. Di antara kebaikan keislaman seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaat. Setidaknya itu kerusakannya. Ya, kita menghabiskan waktu kita untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, bahkan kita senang ditipu. Kita senang ditipu kan?
Kalau kita udah tahu triknya, oh ternyata cuma begitu, oh ternyata cuma begitu. Tapi kalau kita senang, nah itu berarti, nah di situ kerusakannya kita menghabiskan waktu kita untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Tidak termasuk. Karena sihir yang tadi yang kita bahas pun kan ada yang kafir dan tidak. Jadi, Allah Taala alam bisawab. Monggo yang lain. Nah, taruh dari ini baru ini ya. Silakan. Waalaikumsalam. Jadi ini kan kalau di Indonesia tidak diterapkan universal sebagai orang muslim yang dipotong tangan, orang muslim yang di atau dia apalagi yang kayak tadi yang muslim yang dibunuh. Ada kalau itu bisa menafsirkan kesimpulan. Yang dimana kalau misalnya ada orang katakanlah muslim muslimnya gitu. Tapi kan di Indonesia nggak ada resource, pasar harus diminta dipotong tangan dan maksud si pelakunya ya supaya saya bisa bertobat ingin menembus kesalahannya ingin bilang misalnya gitu kan supaya bisa dikambusnya disos kan datang ke siapa sementara pemerintah tidak memperlakukan karena pemerintah kan kalau di Indonesia nggak memperlakukan itu gimana ya solusi bagi pezina yang taubat gitu ya, yang ingin hilang dosa-dosa perbuatan yang dilakukan ini. Oke, makasih. Pak Diri ya silakan. Kira-kira sama tadi intinya kita itu kan hanya pembentukan hanya pemerintah ya sama pertanyaan Sama, intinya sama ya saya kan juga ada kasus siapa itu di sana itu ya, Ambon. dia yang melaksanakan akhirnya yang masalah kan yang melaksanakan Ya. ini sama. Oke, baik, terima kasih Pak. Monggo Pak. Pak siapa Pak? Pak Abdul. Ya, monggo Pak. Pak Abdul ya. Monggo Pak. Ini Pak, kadang ada sekarang di Indonesia banyak aliran-aliran silat itu, takutnya persilatan yang juga di situ membangkitkan ada tenaga dalam. Seolah-olah kita tidak menyentuh orang Sudah jatuh. Boleh. apa itu juga bisa saja mendekati sendiri. Ya. Tenaga dalam ya. Baik, Bapak Ibu dan adik sekalian, ada 3 penanya tapi hakikatnya ada 2 pertanyaan ya. Karena yang Pak Didi sama Mas Arif intinya sama. Bagaimana jika ada ya, seseorang melakukan perbuatan maksiat yang ada hadnya, sementara kita tahu bahwa had itu bisa membersihkan dosa seseorang, tetapi negeri di mana dia tinggal tidak menerapkan syariat Islam, gitu ya. Kemana dia harus menyerahkan diri gitu ya, untuk dihukum sesuai dengan hukuman syariat Islam? Ya, apakah ke tokoh Muslim seperti yang tadi ceritakan dulu pernah terjadi gitu ya, ada seseorang berzina lalu dia ingat bahwa hukuman zina itu adalah dirajam karena sudah menikah gitu ya. Nah, lalu datang ke siapa? Datanglah ke tokoh. Lalu tokoh itu yang melaksanakan hukuman atau had syarat tersebut. Nah, ternyata jadi masalah gitu ya, setelah dipraktekkan. Yang pertama, memang betul yang berhak menerapkan hukum syarat itu adalah pemerintah atau yang mewakili, yang ditunjuk. Misalnya qadhi ya, ada qadhi itu hakim yang diberi kewenangan oleh pemerintah untuk melaksanakan had syar'i. Itu di negeri yang menerapkan syariat Islam. Nah, kalau tidak menerapkan syariat Islam, kayak di negeri kita, negeri Pancasila, ya, kan nggak ada tuh syariat Islam, nggak diterapin ya, secara utuh itu hanya sebagian. Kayak hukuman perzina, hukuman pencuri kan nggak ada. Hukuman pembunuh di kisos tidak ada. Itu gimana? Sementara dia si pelaku ini ingin taubat. Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, seperti tadi yang kami sudah sampaikan bahwa seorang pelaku pezina atau pencuri, contohnya misalnya, dia ingin bertaubat. Hadnya jelas, dalam Quran disebutkan, tapi nggak ada pihak yang bisa melaksanakan hukuman ini. Karena memang harusnya pemerintah. Apakah dia harus datang ke tokoh? Nah, jawabannya tidak. Karena pemerintah di sini tidak menerapkan, maka kita tidak bisa mendatangi
ulama gitu ya, kiai untuk menerapkan hukum hak tersebut. Itu yang kami ketahui. Lalu terus gimana? Kami ingin bersih. Yang alternatifnya taubatan nasuha. Nah, taubatan nasuha itu tadi insya'a adzaba wa insya'a ghafara. Kalau Allah mau, Allah bisa saja tetap mengadab orang tersebut, wa insya'a ghafara. Kalau Allah berkehendak, bisa juga Allah akan ampuni dosanya. Udah tidak, dia tinggal pasrah kepada Allah. Sambil menyesali perbuatannya terus. Ya, banyak-banyak istighfar, terus perbaiki diri. Ya syaratnya kita semua sudah tahu kan. Taubatan nasuha minimal 3 syaratnya: menyesali perbuatan dosanya, meninggalkan sama sekali perbuatan dosa yang pernah dilakukan, dan berniat untuk tidak pernah mengulanginya lagi. Lalu ada tambahan 2, ikhlas. Jadi 5 semua, ikhlas lillahi ta'ala, yang terakhir dilakukan sebelum pintu taubat tertutup. Ya udah, tinggal itu pilihannya, alternatifnya. Kalau memang tidak ada yang bisa menerapkan hukuman had itu ya, had syarat, yaitu yang kami ketahui. Tentu saja harapannya semoga Allah ampuni gitu. Nah, selebihnya kita tidak tahu. Insya'a adzaba wa insya'a ghafara. Yaitu yang bisa kami jelaskan terkait dengan pertanyaan pertama. Yang kedua, nah, dalam dunia persilatan itu ada tenaga dalam. Saya nggak tahu praktek untuk bisa punya tenaga dalam itu harus bagaimana, Pak? Ya, mungkin ada beberapa macam yang bisa dibangun dari diri sendiri atau kita oleh orang lain kayak gitu ya. Jadi kan pernah ikut persilatan kalau punya ilmu dalam? Nah, ini saya kira penting kan prakteknya untuk bisa punya ilmu tenaga dalam itu dia harus ngapain? Gitu ya. Ya, nah saya sendiri saya belum pernah punya pengalaman itu. Mas Arif pernah punya pengalaman ikut? Nah, gimana tuh? Jadi dulu sama gurunya itu katanya berjalan selawat sampai berapa kali? 10 kali. Di sebutir telur sama ayam gitu ya. Terus muridnya itu disuruh Minum air itu sama telurnya itu. setelah baca 10.000 kali sholawat. Yang baca itu si gurunya itu. Oh gitu. Setelah itu langsung dipraktekin pakai apa? Senjata tajam. Tidak. Tapi ini enggak bukan. Tapi yang baca, yang mau bacoknya itu, yang baca sholawat. Yang baca sholawat dia yang baca tadi. Gurunya. Berarti kalau yang bacoknya nggak baca sholawat, mempan itu. Tetap nggak apa-apa. Dicoba juga sama orang lain juga nggak apa-apa. Oh udah dicoba juga. Jadi Coba sendiri juga nggak apa-apa. Sekarang udah nggak bisa. Sudah pernah di Rukia, alhamdulillah kata yang menurutnya itu memang yang di dalam juga bersih banyak. Bawaannya emosi. Iya. Kalau di Rukia juga nggak sakit. Jadi menggunakan jasa jin kan? Ya. Berarti Rasul aja nggak menggunakan kok. Seandainya itu boleh, dari dulu Rasul punya tenaga dalam, tapi semua itu. Tapi jenis saja pernah ikut perguruan silat, itu memang dia pernah pelatihan pernafasan dalam bentuk. Dari dalam itu nanti dia bisa mengeluarkan energi. Antum pernah ikut? Terus? Jadi waktu kita melatih pernafasan dalam, nanti bisa disalurkan ke tubuh. Nanti kadang kalau kita saking fokusnya bisa terlempar sendiri. Kitanya atau orang lain? Kita ada yang bisa gurunya itu biasanya kok ada menembak gitu. Gurunya nembak gitu. Ya, Nanti mungkin nembaknya dari yang menggunakan tenaga itu dari pernapasan. Nanti jenengan bisa terlempar sendiri. Iya. Jenengan juga pernah melempar orang dari jauh. Sampai itu saya cuma yang Lemparnya belum nyampe. Berarti belum tuntas ya. Kalau udah nyampe mungkin ada jinnya juga gitu. Nah, jadi Bapak sekalian, ya, kekuatan-kekuatan seperti itu, ya, tadi kemungkinan besar menggunakan jasa jin atau syaitan. Kalau itu yang terjadi maka syirik. Itu termasuk sihir juga. Bisa mendorong orang dari kejauhan, bisa dibacok tidak mempan, dan itu bahaya karena jin
pasti tidak akan gratis bantu kita. Nanti kita akan semakin takut kepada jin, semakin tunduk kepada jin. Tadi Mas Ari sudah cerita bawaannya emosi terus, ingin ikuti kemauan jin, maka itu termasuk sihir. Oleh karenanya kalau belajar bela diri boleh saja, tapi jangan yang pakai macam-macam lah. Nah, jangan pakai macam-macam. Oh kalau dulu ada ulama hebat, yaitu kalau ada ulama orang soleh hebat, itu dapat karomah. Wali ya, wali itu memang dapat karomah, tapi itu nggak bisa dibuat-buat juga dan nggak bisa diulang-ulang. Karomah itu misalnya tiba-tiba jungkir balik orang misalnya, terus dia ketemu lagi jungkir balik, nggak bisa. Karomah itu nggak bisa, sesuatu yang terjadi di luar kebiasaan dan hanya terjadi satu kali, tidak bisa diulang-ulang dan tidak seperti yang diinginkan oleh dirinya. Itu Allah yang ngasih karomah. Itu memang Allah berikan kepada para wali Allah. Ini Bapak sekalian. Nah, sementara ilmu-ilmu tadi yang dipelajari bisa kebal, bisa jatuhin orang dari jauh dan seterusnya, kemungkinan besar itu bekerja sama dengan jin dan itu adalah kesyirikan. Allah Taala. Baik, Bapak sekalian, cukup ya. Alhamdulillah sementara ini kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah pekan depan kita memasuki bab baru, yaitu bab yang ke-25. Semoga Bapak Ibu dan kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Mohon maaf jika ada kesalahan dari apa yang kami sampaikan, dan kami akhiri sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.